Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh transloader 9T4.
військового часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НИБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, объявить запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончили переключение в системе ВВД. Система ВВД, гидравлики в норме. Есть это? Цель есть от ракеты шаг номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами. Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sound Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, объединить запас УВД. Есть объединить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе ОВД. Система УВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай крышу шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейд, есть от ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35 объявить запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончили переключение в системе ВВД. Система ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Son Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Rusia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Rusia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Rusia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД и гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
протягом дуже великого часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Rekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Система ВВД гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейд, старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia.
Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
прорвалися і здійснили таку важливу річ, як знищили місцевий ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin.
Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Часу. Завдяки даним нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sound Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видишь запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Система ВВД гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
скоригувалися. І здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Watson, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Лезьте ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть от ракеты шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyumbur api berat TOS-1A Sound Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублировано пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас УВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ОВД. Система ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыт шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia.
Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
Вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Лезть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть от ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
техніки, яка надавала нам покою на протязі дуже великого часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Di Telegram, seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Rusia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Rusia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Rusia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместные действия. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Ракетная Боевой курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видишь запас УВД. Есть у меня запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе УВД. У меня система ВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами. Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Soncevek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД и гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia.
Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
коригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублирование пусковой установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Курс 180 градусов. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, объявить запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin.
Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh angkatan bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sonsepek diakui kampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Rusia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Rusia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Rusia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180 градусов. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объединить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывается крыша шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
протязі дуже великого часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончили переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейд, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyumbur api berat TOS-1A Son Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе УВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
набратися дуже великого часу. Завдяки наданим нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Di Telegram, seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублирование пусковой установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180 градусов. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объединить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД и гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывается крыша шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan
dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыв шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia.
Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
великого часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, объявить запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончили переключение в системе УВД. Есть ОВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейд, если от ракеты шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sonsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированно-пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе УВД. Есть ВВД и гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
великого часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov. Di Telegram, seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублирование пусковой установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе УВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Son Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированные пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе УВД. Есть ВВД и гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть от ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya.
Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240.
Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh angkatan bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. Часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman.
Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina.
Получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Система ВВД и гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin.
Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan. Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow.
Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який посів на наші позиції. Слава Україні!
Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Rusia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Rusia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Rusia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончили переключение в системе УВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт, ракета шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh angkatan bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
дуже великого часу. Завдяки даним нам координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль НУС. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончили переключение в системе ВВД. Система ВВД гидравлики в норме. Есть НУС. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Есть старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно атакував наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Soncevek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Джексон, боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальных условий старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас УВД. Есть объявить запас УВД. Днем запас УВД. Есть. Закончено переключение в системе ОВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыт шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Время старт ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Aligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian kelayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota
mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Soln Sepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Soln Sepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Soln Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить совместное действие. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Тревога, ракетная атака. Курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видишь запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончили переключение в системе ВВД. Лезьте ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейд, есть от ракеты шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya
ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sound Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Rusia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Rusia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Rusia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролируй состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака. Боевая тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по слою старта. Расчет, контроль нос. Личному составу НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-й, видишь запас УВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ОВД. Для системы ВВД и гидравлики в норме. Есть курс. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт ракеты шахты номер 4. Есть.
Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter Ka-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu. Pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang Ka-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu. Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia.
Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin. Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, 2 orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia.
всякого часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia. Sistem penyembur api berat TOS-1A Solnsepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin.
Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan warga yang dimobilisasi dari Dagestan sekarang berada di garis depan. Tampak dua pasukan Rusia tersebut berada di dalam parit. Mereka dilengkapi dengan persenjataan. Selain itu juga tampak mereka bersantai dengan menyeruput kopi. Mobilisasi militer yang diumumkan Putin beberapa pekan lalu dimaksudkan untuk menopang pasukan Rusia di Ukraina. Perintah mobilisasi itu diumumkan setelah rentetan kemunduran militer dalam operasi Moskow di Ukraina. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублированы пусковые установки. Есть. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок. Есть проконтролировать состояние пусковых установок. Внимание, расчет, подготовить к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск.
Боевая тревога, ракетная атака. Тревога, ракетная Боевой атака. курс 180. Боевая тревога, ракетная атака. Боевой курс 180, глубина полсотни. Командир БЧ-5, ход 4,5 узла. Есть 4,5. Старший помощник командира, контроль нормальный по условию старта. Расчет, контроль нос. Личного состава НБЧ-2 покинуть 4-5 отсеки. 35-я, видеть запас ВВД. Есть объявить запас ВВД. Днем запас ВВД. Есть. Закончено переключение в системе ВВД. Есть ВВД, гидравлики в норме. Есть нос. До старта 20 секунд. Товарищ командир, открывай скрыш шахты номер 4. 2, 1. Время старта. Фейн, есть старт, ракета шахты номер 4. Есть. Ramai beredar rekaman yang memperlihatkan warga Ukraina bersorak saat helikopter Rusia ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina. Dikutip Newsweek, Komando Operasi Selatan atau OCS Ukraina mengonfirmasi kepada Ukrinform pada hari Sabtu bahwa sebuah helikopter KA-52 Alligator Rusia telah ditembak jatuh di atas Kherson, sebuah wilayah selatan yang terletak tepat di utara Crimea. Serangan yang berhasil dilakukan oleh salah satu brigade anti pesawat negara itu pada 22 Oktober sekitar pukul 12 di distrik Berislav di wilayah Kherson, sebuah unit brigade rudal anti pesawat Odessa dari Komando Udara Selatan menembak jatuh sebuah helikopter serang K-52 yang diterbangkan oleh penjajah. Demikian pernyataan OCS dari Newsweek Selasa 15 Oktober 2022 kemarin. Sebuah akun Twitter dengan nama pengguna OSIN Technical membagikan klip pada Selasa sore yang dimaksudkan untuk menunjukkan tentara Ukraina menembak jatuh sebuah helikopter Rusia dengan peluncur roket. Meskipun Newsweek tidak dapat mengonfirmasi bahwa serangan dalam video itu sama dengan yang dilaporkan pada hari Sabtu.
Pejabat militer Iran mengungkapkan bahwa saat ini ada sebanyak 22 negara yang mengajukan permintaan resmi untuk membeli pesawat tak berawak atau drone milik negara tersebut. Mantan Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam dan ajudan militer terkemuka untuk pemimpin tertinggi Iran, Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi di Universitas Imam Hussein. Seperti diketahui bersama, saat ini drone milik Iran tengah menjadi perhatian khalayak. Hal ini menyusul penggunaan drone Shahed 136 yang digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Rahim mengungkapkan 22 negara tersebut diantaranya adalah Venezuela, Aljazair, Armenia, Tajikistan, hingga Serbia. Diterangkan lebih lanjut, Iran membangun peralatan pertahanan secara lokal. Sebelum revolusi Islam, Iran sangat bergantung pada peralatan impor. Diketahui Iran telah memasarkan drone kamikaze atau Shahed 136 sebagai salah satu drone yang paling kuat. Dan para ahli mencatat operasi militer Rusia mendapat manfaat dari penggunaan senjata tersebut. Drone Iran bisa menjadi pilihan yang baik bagi negara-negara yang bukan sekutu Amerika Serikat atau bagi negara yang tak dapat menerima drone buatan Turki karena berbagai alasan. Walaupun drone buatan Iran dan Turki berbeda secara signifikan, namun tidak memungkinkan Shahed 136 akan menjadi tantangan baru bagi drone Turki di pasar global. Shahed 136 buatan Iran dan TB2 buatan Turki berkontribusi dalam menghancurkan senjata yang digunakan pasukan lawan dalam perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung. Penjualan ekspor drone Turki meningkat secara signifikan karena kinerjanya. Perusahaan Turki Baykar Teknologi telah menandatangani kontrak dengan 24 negara yang ingin mendapatkan drone Bayraktar TB2. Keberhasilan ekspor drone Turki disebabkan oleh keahlian operasional mereka yang sangat baik. Qatar merupakan pelanggan drone pertama Turki yang memesan drone Bayraktar Mini pada 2012. Qatar membuat pesanan tambahan untuk 6 drone Bayraktar TB2 pada 2018 lalu. Rusia mulai menunjukkan sejumlah tanda bahwa serangan besar di Ukraina akan segera terjadi. Sebanyak 300.000 tentara cadangan kini sedang dilatih untuk terjun ke medan perang. Selain itu, pasukan Rusia juga telah menjatuhkan rudal secara masif di Ukraina pada bulan ini. Newsweek merangkum 5 tanda yang menunjukkan bahwa Rusia akan segera melakukan perang besar di Ukraina. Yang pertama adalah ekonomi Rusia mulai difokuskan untuk perang. Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan sekitar 40% ekonomi negara untuk keperluan perang. Perkiraan ini berdasarkan analis di broker Loco Invest yang berbasis di Moskow. Artinya, Rusia benar-benar mengeluarkan anggaran besar untuk bisa memenangkan perang. Yang kedua adalah maraknya tempat perlindungan bom di Rusia. Sejumlah laporan menyatakan bahwa orang-orang Moskow yang tinggal di utara kota mulai mengubah ruang bawah tanah mereka menjadi tempat perlindungan bom. Barang-barang seperti kasur dan tempat tidur lipat sedang dipindahkan ke ruang bawah tanah. Gubernur Sevastopol Mikhail Razvohaev mengatakan pemerintah setempat juga mulai mengambil langkah serupa. Gedung-gedung bertingkat kini dilengkapi dengan papan petunjuk untuk akses cepat ke tempat perlindungan bom. Kemudian yang ketiga adalah jalur evakuasi menuju tempat perlindungan bom. Sejumlah rumah sakit dan klinik di Moskow kini dilengkapi jalur untuk menuju tempat perlindungan bom. Ruang bawah tanah yang sebelumnya digunakan untuk karyawan sebagai tempat untuk makan atau berganti pakaian, kini disulap menjadi seperti bunker. Kemudian yang keempat adalah polisi di Moskow menjalani pelatihan. Aparat hukum di Moskow saat ini sedang mengikuti pelatihan menembak dengan senapan mesin di luar kota. Selama ini latihan menembak hanya menggunakan pistol biasa dan dilakukan di Moskow. Selain latihan menembak, polisi juga dilatih melempar granat. Kemudian yang kelima adalah latihan evakuasi darurat. Kremlin dan Parlemen Duma Negara Rusia sedang dipersiapkan untuk kemungkinan evakuasi darurat. Dinas Keamanan Federal Rusia mengatakan bahwa latihan evakuasi berlangsung selama 3 hari, dimulai pada Selasa 25 Oktober kemarin.
Rekaman seorang pejuang LPR yang akhirnya bertemu dengan keluarganya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan setelah berhasil membebaskan kota yang dikuasai pasukan Ukraina selama 8 tahun, prajurit LPR tersebut bisa kembali bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Tampak dalam rekaman, dua orang yang diketahui sebagai ibu dan ayah dari prajurit tersebut terlihat kaget saat bisa kembali bertemu dengan putranya. Mereka pun kemudian langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Tampak rekaman mengharukan tersebut dibanjiri berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter, 2.339 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 68.420 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-240. Beginilah kondisi dari peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia yang dihancurkan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Rekamannya tersebar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina menabrak peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut saat sedang diisi ulang oleh Transloader 9T452. Akibatnya peluncur BM-27 Uragan 9P140 Rusia tersebut rusak total dan tampak hanya bisa terparkir begitu saja. Peristiwa ini seakan memperkuat lagi isu tentang kemunduran yang dialami oleh angkatan bersenjata Rusia. Hingga video ini beredar, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Pertahanan Rusia. часу. Завдяки наданим координатам вони підкоригувалися і здійснили таку важливу річ, як знищили ось цей ураган, який постійно накривав наші позиції. Слава Україні! Перемога буде за нами! Militer Rusia dikabarkan mengerahkan sistem penyembur api berat atau TOS-1A Solnsepek di hutan Artemovskaya. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan TOS-1A Solnsepek membakar pasukan Ukraina di hutan Artemovskaya Bahmut. Di sana juga disebut terdapat howitzer NATO dan berhasil dihancurkan. Sekarang komando Ukraina harus meminta mitra barat untuk yang baru, kata militer Rusia.
Sistem penyembur api berat TOS-1A Sound Sepek diakui keampuhannya saat digunakan Rusia dalam operasi militer khusus di Ukraina. Kendaraan perang ini digunakan untuk menghancurkan benteng pertahanan dan pasukan militer Ukraina serta batalion nasionalis. Di kota Melitopol yang diduduki sementara, sebuah mobil meledak di dekat gedung diduga markas FSB Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Pernyataan yang relevan dibuat oleh wali kota Melitopol, Ivan Fedorov, di Telegram. Seorang koresponden Ukrinform melaporkan. Kolaborator Melitopol memiliki asap yang buruk di dekat kantor FSB yang terletak di gedung Melitopol, tulis Fedorov. Selain itu, Russia Today juga merilis momen ledakan di pusat Melitopol. Mobil lain melaju keluar dari belakang gedung beberapa detik sebelumnya. Gelombang ledakan merobek pintu darinya. Pengemudi berbelok ke halaman sebuah gedung berlantai 5. Menurut para ahli bahan peledak, daya ledak setidaknya 15 kg setara TNT. Sumber Russia Today di lembaga penegak hukum mengatakan kepada koresponden Russia Today, 6 orang terluka termasuk seorang gadis remaja yang sedang berjalan kaki ke sekolah. Bangunan media holding dan bangunan perumahan berlantai 5 yang berdekatan rusak, serta 3 mobil pribadi, 2 diantaranya diparkir di halaman. Pesawat tempur Su-25 Ukraina terekam sedang beroperasi pada ketinggian rendah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022. Video yang diabadikan oleh salah satu militer Ukraina itu memperlihatkan performa dari pesawat tempur Su-25-nya yang melintas dengan laju cepat. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan kemana tujuan jet tempur itu akan terbang. Namun, warganet menduga jet tempur Su-25 Ukraina itu akan menggempur posisi pasukan Putin. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 326 pesawat Ukraina, 162 helikopter dan 2.339 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 480 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Lebih dari 200.000 orang telah direkrut sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer pada 21 September lalu. Kini dikabarkan sejumlah tentara cadangan tersebut telah dikerahkan di garis depan Ukraina. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 26 Oktober 2022.